Shalom, saudara sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara materi khotbah Kristus sentris atau fokus kepada Kristus saja. Hari ini saya bawakan kasih yang terbesar. Yohanes 3:16 ya. Yohanes 3 ayat 16 saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini ayat yang paling disukai, paling jelas ditulis dan memberikan kualitas kekristenan yang mendasar. Dan ayat ini sebagai jantung Alkitab. Jadi kalau saudara mengerti ayat ini, tidak peduli sudah berapa banyak engkau mempelajari Alkitab, tidak peduli seberapa lama menghadiri gereja dalam ibadah setiap harinya selama hidupmu, tidak peduli sudah berapa banyak perbaruan dirimu sendiri dan seberapa baiknya saudara, maka saudara kehilangan inti pengajaran dari perjanjian baru kalau saudara tidak memahami Yohanes 3:16. Jadi Yohanes 3:16 adalah inti daripada iman kita. Kita harus mengetahui Yohanes 3:16 ini sedalam-dalamnya. Bukan karena kita sudah banyak mempelajari Alkitab, banyak mendengarkan khotbah-khotbah, banyak beribadah, dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara belum mengerti dan belum memahami Yohanes 3:16 ini, maka saudara tidak akan mendapatkan inti daripada Alkitab. Saudaraku, Yohanes 3:16 kita bahas, kita kupas, kita dalami. Hari ini dibagi menjadi 4 poin utama. Saya bagi 4 poin utama. Yang pertama adalah kasih Allah. Yang kedua adalah pemberian Allah. Yang ketiga, cara menerima pemberian Allah. Yang keempat, berkat-berkat dari penerimaan terhadap pemberian Allah. Kita bahas yang pertama, poin pertama, kasih Allah. Sudah kita baca tadi Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu luar biasanya, dunia yang mengalami kebobrokan, banyak hal-hal yang dilakukan umat manusia yang banyak menentang Tuhan, banyak jauh dari Tuhan, dosa-dosa dilakukan. Tapi kasih Allah yang luar biasa ini, begitu besar sekali kasih Allah akan dunia ini, termasuk Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi dunia yang jatuh ke dalam dosa, yang penuh kebobrokan dan penuh dengan dosa. Kata dunia, arti kata dunia berhubung dengan umat manusia yang hidup di dalam muka bumi ini, arti dunia. Jadi berarti mengasihi dunia ini itu termasuk di dalamnya saudara dan saya sebagai umat manusia di dunia ini. Apakah yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan Allah mengasihi saudara dan saya? Kenapa Allah tertarik untuk mengasihi saudara dan saya? Meskipun dunia ini tidak mengasihi Allah, meskipun dunia ini menjauh daripada Allah, tapi Allah selalu mengasihi isi dunia ini, mengasihi dunia ini. Orang yang belum bertobat berkata mereka mengasihi Dia. Mungkin banyak orang yang belum bertobat pun, aku mengasihi Tuhan. Apakah benar mereka ini mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, dengan sepenuh pikiran? Pikiran mereka, katanya dia orang yang belum percaya, orang yang belum bertobat, mengasihi Dia.
perintah yang tidak mungkin ditaati oleh keturunan Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Orang yang belum bertobat adalah musuh Allah. Tegas sekali. Perintah yang tidak mungkin ditaati oleh keturunan Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Berarti orang ini yang belum bertobat adalah musuh Allah. Keras sekali Bapak Ibu. Dunia yang terhilang lebih suka tidak melakukan apapun bagi dia. Ya betul kan? Karena dunia yang terhilang, tidak mungkin dia komunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Dia menghilangkan diri. Dia jauh daripada Tuhan. Rasul Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Berarti satu pun tidak ada yang mencari Allah. Dan semuanya, semua manusia di muka bumi ini memusuhi Allah. Roma 8 ayat 7. Yang membuat begitu mengherankan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi umat manusia. Kendati pun, meskipun tidak ada seorang pun yang mencari dia. Itulah Allah. Kasih yang sejati. Kebenaran yang mengagumkan dan luar biasa. Dan tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kenapa Allah mengasihi manusia? Tidak bisa dijelaskan dengan filsafat manusia. Tidak dapat dijelaskan dengan agama-agama buatan manusia. Kebenaran agung yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Hari ini disingkapkan dalam Alkitab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, dicintai Allah yang luar biasa. Apakah berarti semua manusia akan diterimanya karena Allah mengasihi kita? Menurut Alkitab, ayat ini tidak diakhiri dengan perkataan Allah begitu mengasihi dunia ini. Ada kata-kata yang lain mengikuti dunia ini sehingga dia melakukan sesuatu untuk menyelamatkan manusia yang telah rusak dan memberontak. Ini kata sehingga ini sering kali dan sangat penting untuk membawa kita kepada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah pemberian agung Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga Tuhan telah. Berarti Tuhan sudah menyerahkan anaknya kepada saudara dan saya. Jadi Allah telah melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa mengagumkannya. Dan kata mengagumkan yang luar biasa ini yang kita ucapkan dalam hati kita. Karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia yang terhilang. Manusia yang sudah menjauh daripada Allah. Tapi Allah tetap mengasihi manusia. Sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ia memberikan Yesus Kristus Tuhan. Pada saat inkarnasi Alkitab berkata, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Galatia 4 ayat 4. Anaknya yang tunggal. Kata yang tunggal diterjemahkan dengan berarti solely, only begotten child. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia dikandung di dalam rahim anak darah oleh karena Allah. Ya, Allah memberikan anaknya ketika dia menempatkan diri dalam rahim Maria. Allah juga memberikan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib agar dosa-dosa saudara dan saya diampuni. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika saudara dan saya masih berdosa. Masih berdosa kita garis bawahi. Jadi saudara dan saya masih berdosa. Allah mau mengasihi saudara dan saya, itu kasih yang luar biasa. Pada umumnya manusia, kalau ada yang sudah memusuhi dia, bahkan mungkin mengkhianati saya atau saudara manusia atau teman kita,
biasanya kita tidak bisa mengampuni. Tapi ini yang luar biasa. Allah yang lebih luar biasa, derajatnya lebih tinggi. Dia tetap mengampuni saudara dan saya. Itulah kasih yang tak terhingga. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Allah memberikan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Mengalami siksaan kejam, pukulan, cambukan, dipaku di atas kayu salib untuk menyediakan penebusan, penggantian bagi saudara dan saya. Yang seharusnya saudara dan saya mati di atas kayu salib. Tapi diganti oleh Yesus supaya saudara tidak disalib. Tapi Yesus yang disalib untuk menggantikan posisi saudara dan saya. Puji Tuhan. Begitu adilnya Allah yang luar biasa ini. Begitu luar biasanya Allah yang luar biasa ini. Poin yang ketiga. Bagaimana cara memperoleh pemberian itu? Dengan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Percaya di dalam nama Yesus Kristus. Banyak orang percaya, ya, bahkan iblis pun percaya tentang apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Namun, iblis tidak percaya ke dalam Yesus. Jangan membuat kesalahan yang sama dengan iblis. Namun percayalah, di dalam Dia letakkanlah imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka Dialah pemilik kerajaan surga ini. Dialah yang menjamin saudara dan saya. Banyak kesalahan percaya tentang Yesus tanpa percaya ke dalam Yesus Kristus. Artinya kita harus betul-betul di dalam Yesus Kristus. Setiap khotbah kita, setelah hidup kita itu harus Yesus Kristus di dalam kita. Supaya tiap langkah kita mencerminkan kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Percaya di dalam Yesus Kristus inilah. Maka saya percaya itu anugerah Allah yang luar biasa untuk saudara dan saya. Poin yang keempat. Berkat-berkat yang kita peroleh dari menerima pemberian Kristus Yesus sebagai juru selamat saudara dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Melalui iman dan percaya ke dalam Dia. Dengan iman saudara dan saya di dalam nama Yesus Kristus, maka saudara dan saya mendapatkan dua keuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang pertama apa? Kita tidak akan binasa. Saudara dan saya tidak akan binasa. Dan saudara dan saya tidak akan masuk ke dalam neraka. Tak seorang pun yang sudah percaya ke dalam nama Yesus Kristus akan binasa dalam nyala api neraka. Mengapa? Karena Yesus Kristus berkata, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka atau kepada saudara dan saya. Dan mereka, saudara dan saya, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Saudara dan saya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Keuntungan yang kedua, memiliki jaminan kekal. Saudara dan saya diselamatkan untuk selama-lamanya. Pada saat saudara datang kepada Dia di dalam iman kepada Yesus Kristus, walaupun mungkin iman Anda kecil, ya, mungkin iman Anda lemah, Yesuslah yang menyelamatkan saudara dan saya. Bukan jumlah iman yang Anda miliki. Maka dilahirkan kembali ke dalam kehidupan kekal itu tidak dapat dibatalkan dari Anda untuk selama-lamanya. Saudara dan saya tidak bisa membatalkan. Tapi Yesus Kristuslah yang sudah memilih saudara dan saya. Mereka yang tidak akan pernah binasa, Yohanes 10 ayat 28. Betapa indahnya janji ajaib yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Itulah pengharapan yang begitu mulia untuk saudara dan saya. Sekarang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini,
Apakah saudara mau percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan? Percaya di dalam Dia dan meletakkan imanmu, pengharapanmu di atas Dia. Maka kiranya Tuhan memberkati saudara dan menolong saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus hari ini, seperti yang saat ini saudara sudah imani. Dan kami percaya Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya, kasih Tuhan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 4 poin kasih Allah, pemberian Allah, cara menerima pemberian Allah, dan berkat-berkat yang kita peroleh dari menerima pemberian Allah sudah kita pelajari. Dan poin ini untuk pedoman hidup saudara dan saya. Dan saya berdoa untuk saudara supaya firman ini menguatkan dan membuka hati saudara bahwa saudara amat sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan pencerahan, membuka rahasia kerajaan Allah Tuhan di dalam Yohanes 3:16 Tuhan. Sehingga kami percaya kasih-Mu yang luar biasa yang sudah kami terima dan sudah kami amani, dan meletakkan hati kami, iman kami kepada Yesus Kristus. Dan kami percaya berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada kami menerima dengan sukacita. Dan kami akan melakukan, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, tolong follow, di like, tombol like dan subscribe supaya materi-materi yang terbaru terus muncul terdepan untuk saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.